Welcome to Jumanji. Albino Rhino! Halo para penonton dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Rebahan Movie. Untuk kesempatan kali ini Rebahan Movie akan membahas film berjudul Jumanji: Welcome to the Jungle. Menceritakan tentang sekelompok remaja yang terjebak dalam sebuah video game bernama Jumanji. Satu-satunya cara agar mereka dapat kembali adalah dengan menyelesaikan game tersebut. Namun sebelum pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka. Film diawali dengan seorang pria menemukan kotak misterius bertuliskan Jumanji. Pria tersebut lalu memberikan kotak tersebut pada anaknya di rumah. Setelah diperiksa, ternyata kotak tersebut adalah sebuah board game tua. Karena terlihat kurang menarik, remaja itu meletakkan di rak dan lanjut bermain video game miliknya. Pada saat malam tiba, remaja tersebut terbangun karena mendengar suara misterius yang berasal dari kotak tadi. Dan ternyata board game yang terlihat membosankan tadi sudah berubah menjadi sebuah video game. Scene kemudian beralih ke seorang remaja yang bernama Spencer yang sedang memainkan video game di kamarnya. Saat sedang fokus bermain, dia tiba-tiba mendapat pesan dari temannya yang bernama Frank dan meminta untuk bertemu 20 menit lagi. Ternyata Spencer sedang diperintah untuk mengerjakan tugas makalah mirip Frank. Singkat cerita, Spencer langsung menuju tempat mereka bertemu, yaitu sebuah rumah yang terlihat mengerikan. Setelah Frank sampai di sana, Spencer langsung memberikan tugas tadi dan Spencer juga berniat mengajak Frank untuk bermain di akhir pekan. Namun sebelum menjawabnya, Frank lalu dipanggil oleh seorang wanita. Scene kemudian memperlihatkan sebuah sekolah yang bernama Brentford High School. Terlihat seorang wanita yang bernama Bethany yang sedang melakukan video call dengan temannya pada saat sedang ujian. Saat sang guru menegurnya, dia beralasan kalau ujiannya sudah selesai dan akhirnya dia dihukum. Scene kemudian beralih ke gedung olahraga di mana seorang wanita bernama Martha yang terlihat introvert dan tidak mau mencari partner untuk bermain lempar tangkap bola. Dia beralasan kalau mereka melakukan ini tidak ada gunanya dan malah mengatai guru olahraga tersebut dan dia pun dihukum. Tak lama kemudian Spencer tiba-tiba saja dipanggil ke ruang kepala sekolah karena dia ketahuan mengerjakan tugas makalah milik Frank. Spencer mengakui hal tersebut dan mau tidak mau dia harus menerima hukuman. Kini keempat siswa yang bermasalah tadi dibawa ke sebuah ruangan yang sangat kotor dan mereka berempat harus membersihkan ruangan tersebut sampai bersih. Saat sedang bersih-bersih, Frank menemukan sebuah Nintendo yang sangat usang dan secara kebetulan di ruang tersebut terdapat sebuah televisi. Tanpa pikir panjang, Spencer langsung memasang Nintendo tadi. Televisi tersebut pun berhasil menyala dan muncul sebuah pesan yang bertuliskan permainan bagi mereka yang ingin mencari cara meninggalkan dunia mereka. Dan muncul sebuah kata Welcome to Jumanji. Setelah itu mereka pun diharuskan memilih sebuah karakter. Frank memilih Franklin Finbar, Spencer memilih Dr. Smulder Bravestone, Bethany memilih Sally Oberon, dan Martha memilih Ruby Roundhouse. Permainan pun dimulai dan tiba-tiba saja terdengar suara khas dari Jumanji. Mereka pun ketakutan dan langsung mencabut kabel penghubung ke listriknya. Dan tiba-tiba saja mereka tergesa masuk ke dalam sebuah permainan. Mereka bingung dengan apa yang terjadi dan di tengah kepanikan, Bethany tiba-tiba diterkam seekor kuda Nil. Tak lama kemudian Bethany kembali hidup dan tentu saja membuat yang lain semakin kebingungan. Seekor kudanya ternyata masih mengincar mereka dan tentu saja mereka berusaha lari menyelamatkan diri. Saat sedang berlari tiba-tiba muncul seorang pria semacam NPC di game tersebut bernama Nigel. Dia kemudian menjelaskan kalau Jumanji sedang mengalami sebuah kutukan dan mereka harus mengangkat kutukannya. Nigel kemudian meminta Spencer untuk membaca surat yang dia berikan. Pada saat dia baca, tiba-tiba suasana seketika berubah menjadi semacam cutscene dalam video game. Di cutscene tersebut diceritakan bahwa Jumanji terkutuk karena oleh Profesor Russell Van Pelt yang mengambil permata jaguar dan berkuasa atas semua hewan yang ada di Jumanji. Nigel meminta Russell untuk mengembalikan permata tersebut, namun dia menolak dan akhirnya Nigel mencuri permata itu. Dan sekarang keempat remaja itu mau tidak mau harus mengembalikan permata tersebut untuk menghilangkan kutukan. Dan petualangan mereka pun dimulai. Misi pertama mereka adalah pergi menuju sebuah bazar dan mencari bagian yang hilang. Peta yang diberikan kepada Spencer ternyata kosong, namun dari penglihatan Bethany itu adalah sebuah peta Jumanji karena karakter Bethany memiliki kemampuan kartografi. Spencer kemudian menekan bagian dada kirinya dan muncul daftar dari kemampuan dan kelemahan mereka. Bethany lalu melihat peta yang dia pegang berubah dan menuliskan The Mighty Roar. Tiba-tiba saja sebuah misil mengarah ke arah mereka dan ternyata itu adalah pasukan dari Russell yang memburu mereka. Mereka pun lari menuju hutan dan saat Bethany terjatuh, Martha langsung menendang pasukan yang mengejar Bethany. Di sisi lain, Frank memberikan sebuah bumerang kepada Spencer dan mereka pun dapat mengalahkan sebagian dari pasukan Russell. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut sampai mereka terjebak di tepi tebing yang suram, dan mereka tidak punya pilihan lain selain melompat. Namun sayangnya Martha terkena tembakan dan langsung hidup kembali. Spencer lalu menyadari kalau tato yang berada di tangan mereka adalah sebuah indikator untuk menunjukkan jumlah nyawa yang mereka miliki. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan.
Dan di tengah perjalanan, Frank menyalahkan Spencer karena dia yang membuatnya dikeluarkan dari tim dan terjebak dalam sebuah video game. Karena marah, Frank mendorong Spencer hingga terjatuh ke jurang dan tewas. Setelah hidup kembali, Spencer meminta mereka untuk tidak melakukan hal bodoh dan menyanyiakan jumlah nyawa mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di pasar untuk mencari bagian yang hilang. Mereka kemudian mampir di sebuah toko kue dan Frank tidak sengaja memakan kue tersebut. Dan kue adalah kelemahan dari karakter milik Frank, dan dia pun tewas dan hidup kembali. Tiba-tiba muncul seorang anak yang memberitahu kalau Jumanji membutuhkan mereka. Anak itu lalu mengarahkan mereka ke suatu tempat yang terdapat sebuah wadah misterius. Spencer memberanikan diri untuk membuka wadah tersebut dan muncul seekor ular Black Mamba. Spencer ingat kalau anak tadi mengatakan untuk saling percaya dan jangan berkedip. Bethany lalu memberanikan diri untuk menatap ular tersebut tanpa berkedip. Namun ular tersebut malah melompat ke arah Martha dan Spencer langsung menangkapnya. Frank dengan kemampuan zoologinya langsung mencabut taring ular itu dan mereka pun berhasil mendapatkan sesuatu yang ada di wadah tadi. Di dalamnya ternyata terdapat kalimat bertuliskan, "Di saat kau melihatku, mulailah memanjat." Ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Russell. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Spencer dengan kekuatannya dengan mudah mengajar pasukan Russell. Pertarungan tiba-tiba terhenti setelah Russell datang dan melepaskan tembakan peringatan. Saat Russell hendak menembak mereka, tiba-tiba sebuah bom asap menuju ke arah mereka dan mereka berhasil kabur dengan dibantu oleh seorang misterius yang memakai masker. Sesampainya di tempat aman, pria tadi memperkenalkan dirinya yang bernama Alex. Dia juga merupakan seorang pemain dan karakter yang dipakai adalah Jefferson McDonough. Alex lalu menjelaskan kalau dia sudah terjebak di sana beberapa bulan. Dan Alex menjelaskan kalau gudang transportasi adalah level selanjutnya dan dia selalu gagal dan hanya menyisakan satu nyawa. Spencer lalu mengajak Alex untuk bekerjasama karena bagian yang hilang yang dimaksud adalah Alex itu sendiri. Tanpa berlama-lama, Alex lalu mengajak mereka menuju gudang transportasi yang dimaksud. Misi mereka adalah mencuri sebuah kendaraan yang dapat mereka gunakan untuk menuju patung Jaguar. Sayangnya gedung tersebut dijaga oleh beberapa orang dan akhirnya Bethany meminta Martha untuk menggoda dan mengecoh para penjaga agar yang lain bisa menyelinap. Awalnya dia menolak, namun setelah dibujuk oleh Spencer akhirnya Martha pun menyetujuinya. Sementara menunggu Martha, Alex bercerita kalau dirinya berasal dari tahun 1996. Lantas semuanya terkejut dan mengatakan kalau itu adalah 20 tahun yang lalu. Alex tentu lebih terkejut lagi mendengarnya. Sementara itu, Martha yang sudah siap untuk mengalihkan perhatian para penjaga langsung mendekat dan menggoda mereka. Dirasa sudah aman, Spencer dan lainnya langsung masuk ke dalam gudang tersebut dan mencari kendaraan yang dapat membawa mereka melewati level selanjutnya. Para penjaga terlihat sudah menyadari sesuatu dan seketika Martha langsung menghajar mereka hingga pingsan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan sebuah helikopter untuk kabur. Tak lama kemudian pasukan dari Russell mengepung dan menembaki helikopter mereka yang menyebabkan helikopter tersebut kehilangan seimbangan. Dan lebih sialnya lagi, helikopter mereka masuk ke dalam tebing yang dipenuhi badak liar. Karena helikopter tidak mau naik, Spencer pun dengan sukarelawan memperbaiki baling-baling yang terkena tembakan tadi dan mereka pun berhasil selamat dari kawanan badak. Kesialan pun berlanjut ketika Frank secara tidak sengaja menjatuhkan permata jaguarnya. Mau tidak mau mereka harus mengambil permata itu yang sudah dikelilingi oleh sekawanan badak. Spencer lalu mendorong Frank untuk dijadikan umpan dan Spencer lalu mengambil permata tersebut. Frank yang dikejar sekawanan badak pun harus tewas dan saat hidup kembali Spencer dengan sigap langsung menangkap Frank. Setelah berhasil lolos dari kawanan badak, mereka mendarat di sebuah padang rumput yang luas. Saat mereka sedang merayakan keberhasilan mereka, tiba-tiba Alex digigit oleh nyamuk. Alex pun sekarat karena nyamuk adalah kelemahan karakter miliknya. Bethany lalu memberikan satu nyawanya kepada Alex. Singkat cerita, Martha mendatangi Spencer yang sedang mengambil air. Mereka lalu berbincang-bincang dan di tengah perbincangan, Spencer lalu mengungkapkan perasaannya kepada Martha. Dan ternyata Martha juga menyukai Spencer dan akhirnya mereka berciuman. Shane kemudian menunjukkan kalau mereka sudah berhasil menemukan patung Jaguar yang dimaksud dan langsung menghampirinya. Bethany lalu melihat peta dan muncul sesuatu bertuliskan The Defender. Spencer lalu memegang batu mata Jaguar tersebut dan ratusan obat tiba-tiba menyala untuk menunjukkan jalan. Spencer menyadari kalau itu adalah jebakan dan dia memilih untuk memanjat melewati pohon. Namun sialnya dia malah terjatuh dan langsung diterkam oleh Jaguar dan tewas. Kini nyawa yang mereka miliki hanya tersisa satu kecuali Martha yang masih memiliki 2 nyawa. Di tengah kebingungan, tiba-tiba pasukan dari Russell datang. Mereka pun akhirnya menyusun strategi dadakan. Martha bertugas untuk mengajar pasukan Russell, sementara yang lain mengalihkan perhatian para Jaguar. Spencer lalu pergi menuju patung Jaguar dengan sepeda motor milik pasukan Russell. Di sisi lain, Frank tiba-tiba saja dihampiri oleh seekor gajah liar. Namun dengan kemampuan zoologinya, dia berhasil menjinakkan gajah tersebut. Sesampainya di patung itu, Russell ternyata sudah berada di sana dan menahan Bethany.
Saat Russell meminta permatanya, ternyata permata tersebut tidak berada pada Spencer. Tiba-tiba Frank yang menunggangi gajah pun datang dan mengambil permatanya. Gajah tersebut lalu diserang oleh jaguar yang membuat permatanya terlempar. Martha kemudian meminta Spencer memanjat patung jaguar sementara dirinya mengambil permata. Martha lalu melihat kalau permata tersebut berada di tengah kumpulan ular. Setelah Martha mendapatkan permatanya, tiba-tiba Russell datang dan meminta para ular untuk mengepung Martha. Martha lalu dengan sengaja menginjak seekor ular agar ular tersebut menggigitnya. Dan karena racun adalah kelemahannya, dia pun tewas. Karena masih memiliki 2 nyawa, dia pun hidup kembali. Saat Martha hidup kembali dan jatuh dari langit, Spencer dengan sigap langsung mengambil permata yang dibawa oleh Martha dan langsung mengembalikannya ke tempat semula. Kemudian mereka pun meneriakkan nama Jumanji dan berhasil mengangkat kutukannya. Nigel tiba-tiba datang dan menjabat tangan mereka dan akhirnya mereka pun kembali ke ruangan sebelumnya. Namun Alex tidak berada di sana bersama mereka. Mereka lalu mendatangi rumah aneh dekat rumah Spencer dan ternyata itu adalah rumah milik keluarga Alex. Setelah kejadian ini mereka menjalani hidup normal seperti biasa dan Spencer sudah berpacaran dengan Martha. Dan karena mereka tidak ingin mengalami hal yang sama lagi, akhirnya mereka menghancurkan Nintendo tua tersebut. Dan film pun sudah berakhir. Berawal dari memainkan video game, mereka justru terjebak di dalam game tersebut dan harus menyelesaikan game tersebut agar mereka dapat kembali dengan selamat. Namun hal tersebut tidaklah mudah karena mereka akan benar-benar mati ketika kehabisan jumlah nyawa yang mereka miliki. Dan untungnya mereka berhasil bertahan hidup dan kembali tanpa ada korban jiwa. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.